Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, Ud'uni astajib lakum. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu liutamima makarimal akhlaq. Alhamdulillah, puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana di malam hari yang insyaallah Allah selalu berikan ketenangan hati, kebahagiaan dunia akhirat. Salawat serta salam kita haturkan kehadiran di dunia kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dikatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengharapkan daripada syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Mudah-mudahan Allah berikan, amin. Yang pertama bagi hormati hadirul majlis al-mudawamah Yai Haji Ahmad Qasasi, maka Allah berduri hayatih, mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah setafiahkan badan, Allah mudahkan segala urusan. Dan kepada asatidzah yang lain, mudah-mudahan Allah selalu tambahkan istiqamah, Allah jadikan daripada min ahlil ma'rifah, dan Allah kumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah. Dan kepada antum hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah banyakkan rezeki, Allah setafiahkan badan, Allah mudahkan segala urusan. Bismillahirrahmanirrahim. Nyambung yang bulan kemarin, masih dalam bahasan hikam. Syekh Ahmad bin Athaillah Sakandari radhiyallahu an, begitu dikatakan Syekh Ahmad bin Athaillah ini ulama dan aulia. Jadi kita punya hati, setiap manusia itu dari berangkat segala sesuatu yang dikerjakan muamalah daripada badan itu, atau tangan, atau kaki, atau mata yang melihat, telinga mendengar, bagaimana bergantung dengan hati. Kemarin sampai di pembahasan tentang syahwat. Jadi seorang ia ingin mengharapkan pemberian Allah sesuatu, sedang dia belum sadar bahwa syahwat itu masih menguasainya, ya, begitu. Sekarang berikutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Galal Ma'alif Ahmad bin Athaillah Sakandari, mimma yadulluka ala wujudi qahrihi subhanahu an hajabaka anhu bima laysa bimawjudin ma'ahu. Ma taraka minal jahli syai'an man arada an yuhditha fil waqti ghaira ma adharahu Allah fi. Jadi kita ini berhati-hati akan apa hidup ini, harus ikhtiar bil amal. Perbuatan kita itu belum tentu benar, walaupun dikatakan guru-guru kita ngajarin kita untuk benar. Alim-alim itu orang-orang berilmu, bahkan terkadang kita ziarah ke tempat orang-orang yang benar. Ya, nah, di sana jangan menggampangkan begitu. Yang mana artinya di antara tanda-tanda yang menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ialah dia berkuasa menghalangimu mendekatinya dengan sesuatu yang wujud tidak bersama dia. Adalah termasuk yang bodoh. Mereka meninggalkan apa yang sudah dimilikinya.
karena hendak mencari yang baru dalam satu waktu, padahal Allah Subhanahu wa ta'ala telah memilih baginya pada waktu itu. Jadi kedua tangan kita ini digunakan untuk meminta kepada Allah, tidak selain daripadanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rezeki yang Allah berikan ketika di pagi hari, belum di siang hari, belum di malam hari Allah memberikan rezeki. Ketentuan yang Allah berikan ketika di pagi hari, ketika di siang hari, ketika di malam hari, apalagi. Nah, dikatakan begitu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dikatakan Syekh Ahmad bin Athaillah Sakandari ini itu kuasa Allah. Ala wujudi qahrihi dikatakan. Itu bentuk tanda-tanda yang menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti seorang sufi Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani semisal, kata sallallahu sirrahu, dikatakan begitu magam derajat Allah berikan, begitu sangat dikatakan Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani ini wali min auliyaillah pasti, gak ada keraguan. Itu kesepakatan yang dikatakan beliau, kata sallallahu sirrahu. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena ia memiliki hikam, memiliki hikmah, mengetahui akan sir daripada Al-Quran Al-Karim yang Allah memberikan itu petunjuk kepada yang dikehendakinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wujud qabrihi subhanahu an hajabaka anhu bima laysa bimawjudin ma'ah, dikatakan tanda-tanda yang menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala ialah dia berkuasa menghalangimu mendekatinya dengan sesuatu yang wujud tidak bersama dia. Orang kalau sendiri dia nggak ngerti bahwa Allah menyaksikan, ini rugi orang ini. Orang kalau lupa akan Allah sedetik aja dia orang rugi. Apalagi menggampangkan dimanapun tempat selalu di hati kita memikirkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun bukan memikirkan bentuk Allah, zatnya bukan, tapi akan kebesaran, termasuk melihat kita di cermin diri kita sendiri. Kita ini Allah adakan dikandung orang tua, terus dilahirkannya, sekian bulan dikandung, terus lahir, sampai ngerti, terus beranjak besar, ngerti diri sendiri dari kaca, begitu. Dikatakan Hujatul Islam Abu Hamid Imam Ghazali, andai kata kita kepengen tahu diri kita, paling enggak lihat kaca, kita nanti ngerti diri kita. Mataraka minal jahli adalah termasuk orang yang bodoh, ia melupakan, ia menggampangkan, ia nggak mau mengikuti, ia nggak taat akan apa Allah perintahkan semisal, tapi bukan di sini, bukan menceritakan akan magam seorang ini yang dikatakan beliau radhiyallahu anhu. Dikatakan seperti itu. Syai'an man arada ayyuhditha fil waqti ghaira ma adharahu Allahu fi. Karena hendak mencari yang baru dalam satu waktu, fil waqti, padahal Allah Subhanahu wa ta'ala telah memilih baginya pada waktu itu. Ia lupa akan apa yang dikatakan nikmat. Ia lupa akan apa ketentuan waktu yang Allah tentukan, tempat-tempat yang mubarakah. Apa diantaranya tempat yang paling dikatakan utama dalam diri manusia kita ini, galap hati. Jadi kalau hati ini tempat yang istimewanya tempat. Jadi kalau bertanya seorang itu mendapatkannya surga seorang itu, bagaimana akhlakul qalbuh, bagaimana akhlak hatinya dalam dia memandang untuk menggerakkan badannya dalam sholat, ketika sujud menghadap kepada Allah, mengenali, mengetahui ma'rifatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada termasuk orang bodoh dikatakan. Mereka meninggalkan apa yang sudah dimilikinya karena hendak mencari yang baru, gak ada puasnya, selalu merasa kurang. Tapi mereka lain wali-walinya Allah, hikmah yang dia mengerti, Allah berikan hidayah petunjuk yang lain daripada yang awam, yang biasa.
Nah, dikatakan seperti itu kenapa? An yuhditha fil waqti. Dikatakan seperti itu dalam satu waktu karena hendak mencari yang baru. Dalam satu waktu dikatakan man arada yuhditha fil waqti ghaira ma adharahu fi. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memilih baginya pada waktu itu. Masih yang kemarin tentang apa doa. Hakadha diteruskan terus ihalatukal a'mala ala wujudil faraghi min ru'unatin nufus. Min ru'unatin nafas. La tadlub minhu ayukhrijaka min halatin liyastakmilaka fi ma siwaha falau aradaka lastak malaka min ghairi ikhraj. Jangan engkau menuntut kepada Allah la tadlub minhu agar mengeluarkan kamu dari suatu keadaan kepada keadaan yang lain. Ayukhrijaka min halatin liyastakmilaka fima siwaha falau aradaka lastakmalaka min ghairi ikhraj. Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala telah menghendaki perubahan itu, pasti Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengalihkanmu kepada keadaan yang baru dengan tidak perlu mengeluarkan Anda dari keadaan yang lama. Yang pertama tadi ihalatuka, penundaanmu untuk beramal karena menanti waktu senggang adalah timbul dari hati yang bodoh. Ihalatukal a'mala ala wujudil faraghi min ru'unatin nafas. Jadi orang kalau ia menjaga diri dari perkara-perkara yang haram, jadi sesuatu yang haram ini nggak harus di hadapan kita, di sebelah kita. Kadang sesuatu yang haram ini nggak selalu dekat, terkadang jauh berapa kilo, ya, terkadang jauh tapi kita ngerti, ya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, keadaan orang-orang yang mempunyai kelemahan hati seperti itu. Ma'aradat himmatu salikin antakifa indama kushifa laha illa wanadathu hawatikul haqiqatil ladhi tadlubu amamaka wala tabarrajat tawahirul mukawwanati illa wanadatka haqa'iquha innama nahnu fitnatun fala takfur. Kehendak yang kuat mencapai ma'rifat tidak berarti hanya sampai kepada apa yang telah dikasyafkan Allah kepadanya, kecuali ia hanya ingin berhenti pada suara hakikat yang memanggilnya. Suara itu mengatakan, yang engkau cari sekarang ada di hadapanmu. Jangan engkau berhenti di situ. Demikian pula ketika ia memandang keindahan alam, hakikat alam itu menegurnya. Ketahuilah, sesungguhnya kami ini adalah fitnah. Jangan engkau terpedaya oleh kami. Jadi hati ini bisa ngomong sama akal. Hati ini bisa menggerakkan tangan melalui akal. Hati ini bisa melihat seperti mata melihat. Bahkan yang dilihat mata bergantung bagaimana hati. Seorang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah letakkan rasa syukur di hati orang itu. Seorang yang pandai melihat sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah berikan kecintaan di hati orang itu. Karena apa? Pasti karena sholat yang dikerjakan rapi, tumaninahnya, cara berpakaiannya, bagaimana soft-softnya yang berjamaah, bagaimana khusyuk yang munfarid, dan apa diterimanya sholatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menunjukkan bahwa seorang itu minal maqbulin, dan di antara orang-orang yang Allah ijabah, Allah berikan wilayah mahabbah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sana dikatakan orang yang saleh
Aulianya Allah Subhanahu wa taala ini ada yang dikatakan mukasyafah, orang yang mempunyai anil basirah, yang punya pandangan hati tajam, bisa mengetahui yang akan apa yang datang kepada seseorang yang esok. Karena Allah memberikan basirah di hatinya, yang kuat cara memandang matanya, zahirnya pun matanya tajam. Karena apa? Karena ridhonya Allah Subhanahu wa taala pada hati orang tersebut. Talabuka minhu ittihamullah wa talabuka lahu ghaibatun anhu minka wa talabuka li ghairi likillati hayaika minhu wa talabuka min ghairihi liwujudi yu'dika anhu bu'dika anhu ma min nafsin tubdihi illa walahu qadarun fika yumdihi la tataraqqab furughal aghyari fa inna dhalika yaqta'uka an wujudil muraqabati lahu fima huwa muqimuka fi la tastaghrib wuku al-aqdari ma dumta fi hadhihi dari fa innaha ma abrazat illa ma huwa mustahiqu wasfiha wa wajibu na'tiha. Memohon kepada Allah mengandung pengertian bahwa Anda berprasangka kepadanya, bermohon agar Anda selalu dekat dengan Allah, mengandung pengertian bahwa Anda jauh darinya. Setiap tarikan nafas yang dihembuskan, di dalamnya ada ketentuan Allah. Jangan kosongkan hati dari mengingat Allah, sebab akan dapat memutuskan muraqabah Anda dari hadiratnya. Janganlah keheranan karena terjadinya hal-hal yang mengeruhkan jiwa. Karena itu sudah menjadi sifat dunia selama Anda berada di dalamnya. Jadi hidup ini berhati-hati selalu, karena di saat kita melihat sesuatu, baru melihat, belum kita jalani atau kita sentuh, bisa mungkin sesuatu itu mudarat untuk mata, untuk badan. Berhati-hati dalam kita hidup ini, karena mati ditakutkan su'ul khatimah. Nah, orang yang beruntung, yang dikatakan selalu menjaga dirinya untuk tidak lepas dari wudu. Orang yang beruntung dikatakan ini golongan aulia-aulianya Allah Subhanahu wa taala, yang kita mengharapkan keberkahannya. Bukan kita memberkahkan, kita mengharapkan keberkahannya. Orang yang beruntung dikatakan yang Allah berikan nikmatul jaza. Mereka orang yang mendapatkan futuhul arifin. Allah berikan derajat di sisinya Allah Subhanahu wa taala yang kita butuh untuk mendapatkan keberkahannya. Dan dikatakan dunia ini tempat yang fana. Dunia ini ada satu yang kita hirup, ya, di dunia ini ada yang kita hembuskan. Itu nafas, kita menarik nafas, kita keluarkan, itu dunia. Di situ tempat kita bernafas. Begitu berhenti itu masuk keluarnya nafas itu, kita dikatakan menemui ajal. Kita berpindah ke alam barzah. Nabi Muhammad SAW mengatakan, berarti dunia ini ataukah selesai Habib? Dunia ini awal daripada kehidupan kita al-insan manusia. Lihat wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia itu. Begitu Allah mengutamakan, begitu kita berharap kepada Allah untuk dijadikan seorang yang mulia di sisi Allah. Karena kehendak, karena kemauan, harus ada keinginan untuk melihat kebaikan yang Allah ciptakan di dunia ini. Dan dikatakan kita mengikuti, kita taat kepada Allah, mengerjakan yang Allah amar perintahkan, sholat 5 waktu, Ramadan berpuasa, dan yang sunnah dikerjakan, amar perintah Allah. Siapa kita jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti kita mengundang murkanya. Kita berarti mengharapkan keburukan untuk diri kita. Dan seburuk-buruknya orang
yang ia mengetahui apa keburukan yang dikerjakannya. Na'udzubillah min dzalik. Syekh Ahmad bin Athaillah Sakandari Syekh Ahmad bin Athaillah Sakandari ini dikatakan Tajuddin, orang yang mempunyai derajat seorang guru agama, seorang yang alim, orang yang mengetahui betul-betul ilmu. Apa ilmu? Ilmu dikatakan nur, cahaya. Seorang yang dawam membaca ratib al-atas, hadzal mudawwamah, ini orang yang ahli di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang jauh dari muamalah, seorang yang ia dawam akan sesuatu perkara yang khair, yang baik, sesungguhnya ia jauh dari Allah. Na'udzubillah min dzalik. Berarti di saat kita merasakan hikmah daripada Syekh Ahmad bin Athaillah, kenapa dikatakan beliau ini alim? Karena Allah menjadikannya seorang, beliau itu radhiyallahu an, yang Allah ridha keutamaan untuk kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu dikatakan Al-Imam Al-Qutb Al-Irsyad Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Ini Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad ini belum ada satupun sunnah kanjeng Nabi Muhammad yang gak dikerjakan. Bayangin, ini orang luar biasa. Dia dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada Alwi Amal Faqih, dari keturunan Alwi Amal Faqih namanya. Ibn abahnya terus Imam Al-Haddad, dikatakan nasabnya zahabah, nasabnya emas. Habib Muhammad bin Tahir Al-Haddad Tegal, abahnya Habib Tahir Al-Haddad. Terus nasabnya sampai Hasan bin Abdullah Al-Haddad, sampai Imam Al-Haddad Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad, terus sampai Alwi Amal Faqih, terus sampai Muhammad Said Mirbat, terus sampai Said Ahmad Al-Muhajir ilallah, terus sampai Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad, walad Husain ibn Husain bin Ali bin Abi Thalib, walad Fatimah Az-Zahra, sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan zahaban. Kenapa? Akhlaknya luar biasa. Pun begitu Syekh Ahmad bin Athaillah Sakandari, beliau orang yang mulia. Kita mendapatkan hikmah dari Al-Quran itu dari badannya. Kenapa dikatakan ini ilmu sirullah, rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang beruntung yang di hatinya hidup ilmu Allah. Orang yang rugi yang di hatinya ia banyak menyimpan kotoran-kotoran. Na'udzubillah min dzalik. Kun aliman, Rasulullah mengatakan, mau ta'alliman, atau orang yang mencari ilmu, terus mencari ilmu. Mustami'an dikatakan, atau kita pasang telinga, menggunakan telinga ini setiap wudu, mengingat selalu kebaikan ketika membasuh telinga itu dengan niat sunnahnya. Itu yang dirasakan seorang yang dalam berwudu. Ia dawam wudu, mudawamah wudu, ia ngerti apa fadilahnya wudu. Luar biasa fadilahnya wudu. Kita dijauhkan Allah dari syaitan. Orang yang selalu ada cahaya di wajahnya, dikatakan Imam Ghazali, orang yang terlihat terang di akhirat nanti, daripada golongan orang-orang soleh itu. Di belakang orang itu terlihat cahaya di wajah orang ini. Dari apa? Setiap tetesan air wudu dikatakan seperti itu. Habib, apa sih masalah air? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap tetes air hujan sepanjang ini zaman, setetes itu diberikan Allah mukjizat kepada Nabi Allah Adam, Nabi Allah, Rasul Allah, 25 Rasul, 30 sekian Rasul, 1000 sekian Nabi atau 3000 sekian Nabi, itu seluruh air hujan itu mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini air yang dikatakan ma'ul mubarakah. Ini air yang penuh dengan keberkahan, yang dikiaskan oleh ulama untuk kita memahaminya. Lah apa hikmahnya dari itu? Ini Syekh Ahmad bin Athaillah Sakandari dalam hikam mengajarkan kita untuk mengetahui itu. Siang Allah jadikan, malam Allah berangkatkan, matahari berangkat keluar. Bukan, Allah nggak mengatakan seperti itu. Yang diberangkatkan malam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asya. Habib, itu pertama dikatakan itu malam, malam yang dikatakan Allah yang mengucapkan itu Al-Quran, yang dikatakan ini kalamullah, ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus siang itu dijadikan Allah diberangkatkan.
Siang dikatakan begitu terang itu matahari kita merasakan panas, itu hikmah. Matahari yang terang membuat kita panas, ini hikmah. Seorang merasakan ketika malam itu larut itu pas keadaan dingin, dia merasakan itu hikmah. Bagaimana ia bersyukur? Allah sudah memberikan seorang itu rasa, ia merasakan panasnya itu ketika udara di siang hari itu. Allah merasakan memberikan rasa kepada seorang itu bagaimana dinginnya malam ketika tengah-tengah malam itu. Ini orang yang sepatutnya bersyukur. Karena apa? Allah yang memberikan segala rasa dalam diri orang ini. Allah yang membuatnya senang, menjadikannya susah untuk mengetahui kesenangan. Sedang syaitan, ya, iblis laknatullah, yang dikatakan ini sifat yang dijauhkan, yang dikatakan Syekh Ahmad Ibn Athaillah Sakandari ini betul-betul untuk kita jauh daripada gangguannya. Bagaimana kita menjauh daripada gangguan syaitan ini? Diantar dengan tetesan air itu. Orang yang membasuh mukanya, membasuh kedua tangannya, ia membasuh, mengusap rambutnya, terus ia basuh itu kakinya, dan dikatakan ini wudu. Dikatakan ini di bulan Rajab, bulan turun perintah salat 5 waktu untuk kita kerjakan. Di bulan ini Nabi Muhammad Isra Mi'raj, di tempat, di waktu yang dikatakan bulan ini lain dengan purnama-purnama bulan-bulan yang lain. Ini di hari-hari ini, hari yang Seninnya, Selasanya, Rabunya, Kamisnya, Jumatnya lain dengan hari-hari yang lain. Kenapa dikatakan? Karena ini bulan yang dikatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam syahrullah. Berarti kita merasakan ketenangan di hati ini karena sesuatu amal yang baik. Kalau berharap sesuatu yang manfaat untuk diri, ya cari sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang nafi, yang mencukupkan untuk kebaikan, keselamatan dunia akhirat. Kalau mencari sesuatu yang gak bermanfaat, gak ada hikmahnya di sana. Gak ada keterangan-keterangan yang baik di sana. Dikatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu bid'atun dhalalah wa kullu dhalalatun finnar, dikatakan. Andai kata kita mengetahui tempat-tempat yang baik, alhamdulillah. Andai kata kita jauh dari rahmat Allah, na'udzubillah min dzalik. Kesenangan hati itu enggak terukur harganya. Kepuasan batin ini harus diketahui dengan sebenar-benarnya kehakikiannya. Karena seorang al-imam dikatakan Syekh Ahmad Ibn Athaillah Sakandari ini, ia mempunyai guru yang luar biasa yang merubah segala-gala tentang Syekh Ahmad Ibn Athaillah Sakandari. Sesaat Al-Imam Abu Abbas Al-Ansari Al-Mursi ini, yang ia punya guru Al-Imam Abu Hasan Shadzili, menanyakan kepada murid-muridnya, wahai murid-muridku, di saat kalian sholat, setelah kalian salam, di waktu salam, apakah kalian merasakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sebelah kalian ketika mengatakan assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah? Belum guru, aku tidak merasakan guru. Sesungguhnya rugi, dikatakan guru daripada Syekh Ahmad Ibn Athaillah Sakandari. Begitu. Nah, kita melihat itu keutamaan mereka. Orang yang sangatlah mumpuni dalam ilmu, yang kita nggak akan ragu akan mengikutinya untuk mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang rugi, yang akan terdiam mulutnya ketika mendapatkan hisabnya. Orang akan merasakan panasnya api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah. Telinganya akan tuli, nggak akan ia berbicara, hatinya akan mati. Begitu dikatakan, kau melakukan apa, kau berkata apa ketika itu, waktu itu, segala macam. Dari mana itu semua itu? Dari sholat. Bagaimana amal ibadah daripada sholat itu? Yang dikatakan kita ini akan melihat pintu surga, benar-benar ukuran pintunya dari seberapa sholatnya. Orang akan merasakan nikmat luas surganya dari seberapa khusyuk dalam sholatnya. Bukan daripada rawatib, khusyuk sholatnya. Bukan dari amal-amal yang sunnah ataupun yang mubah, ataupun fadilah amaliyah dulu, bukan. Tapi dari sholat itu yang betul-betul Allah perhatikan. Makanya kalau kita mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala
ini orang Islam agamanya. Seorang yang mengetahui Al-Quran Al-Karim, yakni sifat Allah Tuhannya, ini orang Islam agamanya. Seorang yang mengetahui hukum-hukum, ketentuan-ketentuan yang Allah perintahkan untuk dikerjakan, yang larangan untuk kita tinggalkan, orang yang beragama Islam agamanya. Dan terutama yang mengetahui ini di bulan Rajab ini turun perintah sholat untuk dikerjakannya, ini orang yang beragama Islam agamanya. Demi Allah, ketika orang jauh dari sajadah, ini orang yang sudah jauh daripada Islam agamanya. Na'udzubillah min dzalik. Berarti apa? Kita ngerti makna salat, hakikatnya salat, hakikatnya sunnah, hakikatnya tauhid, akan mengimani Allah kemana, akan mengetahui Allah bagaimana. Kita ngerti dari apa? Dari diantaranya Syarh Hikam Syekh Ahmad Ibn Athaillah Sakandari. Kita akan merasakan kesenangan hati yang betul-betul hakikiyah, yang nyata, yang terlihat zahir. Bagaimana akhlak seorang yang mengetahui iman, yang mengetahui arkanuddin, rukun dalam beragama, orang yang tahu akan falsafah hidup, orang yang mengetahui akan kemana jalan tujuan, akan kemana akhir hayat, orang yang beruntung. Dan kehati-hatian ini yang dikatakan, betul-betul kita harus mengetahui ancaman orang-orang yang bolal, yang melakukan perbuatan yang bolalah, yang jauh daripada pengetahuannya akan Allah, malah ngerti-ngerti setan. Na'udzubillah. Orang yang penuh dengan kebencian di hati, orang yang gak akan pernah mendapatkan hidayah Allah. Na'udzubillah min dzalik. Orang yang rugi, huwa minal khasirin. Allah mengatakan, ini hikmah dari Al-Quran ini yang dikatakan. Terus hadis Nabi Muhammad SAW, keberuntungan seorang yang mengetahui Allah, Nabi Muhammad Rasulnya. Malaikat itu yang ngurusin, malaikat yang menjaganya, untuk ia mendapatkan kesenangan, kebahagiaan, diijabah doanya. Lihat akhlak Rasulullah. Adabani Rabbi, Nabi mengatakan, fahasana ta'dibi. Nabi Muhammad langsung Allah yang mengajarkan, aku diajari Allah. Nabi mengatakan dengan sebaik-baik ajaran Nabi diajarkan Allah. Allah mengajari Rasulullah dengan sebaik-baik ajaran. Dan dikatakan setiap waktu Nabi selalu mengingat Allah. Berarti kita umat Nabi Muhammad, kita harus selalu mengingat Allah, karena Nabi tuntunan kita, Nabi sunnah kita untuk kita taati, untuk kita ikuti. Tabiatnya hati ittiba kepada Rasul, kepada Nabi Muhammad ini yang akan membuka luas surga seorang itu. Asyhadu an la ilaha illallah. Salat ini ketika akhir-akhir tasyahud akhir, tahiyat akhir, begitu mengatakan tangan telunjuk ini lurus, mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita ngikutin Nabi Muhammad, kita ngikutin Rasulullah. Bagaimana Nabi salatnya Rasul, bagaimana rukuknya Rasul, bagaimana salamnya Nabi. Itu diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ikuti. Yang dikerjakan Nabi kita ikuti. Sunnah yang dikatakan untuk kita mendapatkan keberkahan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Berarti kehati-hatian yang dikatakan Syekh Ahmad Ibn Athaillah Sakandari ini, yang orang akan bisa terjerumus kepada kebodohan, bukan ia mendapatkan ilmu, malah jauh daripada jalan yang menyelamatkan, akan tersesat. Na'udzubillah min dzalik. Setiap tarikan nafas dikatakan, setiap hembusan nafas, Ahmad mengatakan seperti itu. Setiap tarikan nafas yang dihembuskan, di dalamnya ada ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kosongkan hati dari mengingat Allah, sebab akan dapat memutuskan muraqabah Anda dari hadiratnya. Janganlah keherangan karena terjadinya hal-hal yang mengeruhkan jiwa, karena itu sudah menjadi sifat dunia selama Anda berada di dalamnya. Nah, dunia seperti itu fana. Dunia ini tempat yang enggak benar, ya. Dunia ini kita kudu pakai baju, ya. Laki ini harus pakai busana, nutupin aurat. Bayangkan di dunia itu pakaiannya lain seperti pakaian surga. Nanti di surga itu, amin Allahumma ja'alna minhum. Nanti di surga itu mudah-mudahan kita digolongkan orang ahli jannah sama Allah. Nanti di surga itu pakaiannya lain, gak seperti begini. Ini dunia. Terus apa? Perempuan itu ada lagi, harus rapat,
Itu cuman muka sama telapak tangan dan kaki. Bayangkan, itu aturan, itu tangan dan kaki. Ujung-ujung itu tangan sama kaki begitu. Nah, itu Kiai Qasasi lebih tahu fikihnya. Pakai batas-batas aurat begitu. Ini dunia, kenapa Allah buat aturan? Karena ini tempat yang enggak beres. Adunya mal'unatan, Rasulullah bilang. Wa ma fihi, dan udah ini dunia ini dilarang dan isinya. Nauzubillah. Di sini perhatikan betul-betul yang dikatakan zikrullah, ibadah. Rasulullah mengatakan, perhatikan betul-betul ibadah. Ngerti ilmu segala macam ini itu untuk ibadah. Terutama al-imaduddin, salat yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk kita menyembah Allah. Dikatakan walam yakul lahu kufuwan ahad. Orang yang merasakan nikmat lezatnya tauhid, meyakini Allah Subhanahu wa taala selalu di hatinya, memikirkan selalu akan kemana ia berada, di mana ia menuju kemana tempat, selalu mengingat Allah. Ini orang yang dikatakan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Karena selalu berhati-hati dalam melakukan amal-amal, selalu menanyakan kepada guru. Bertanyalah dahulu sebelum tersesat kita di jalan. Segala sesuatu ini terkadang ada zaman-zaman sekarang ini sudah nggak jelas. Ya, udah nggak jelas. Yang hitam udah rada-rada putih, yang putih udah kegelap-gelapan. Karena apa? Karena yang dikatakan nggak haruskan sesuatu. Terus orang ini ya akan meninggalkan dunia itu. Orang akan mati, masuk ke alam barzah. Yang dikatakan satu alam, alam ruh dikatakan. Di sana ada malaikat munkar nakir. Terus setelah alam itu kaza wa kada terus. Lah untung-untung alhamdulillah kita masuk ke surga. Alhamdulillah. Tapi naudzubillah andai kata kita melihat itu neraka. Gak boleh sama sekali mengharap walaupun hanya sebentar. Itu haram hukumnya, mengharap ke neraka Allah. Naudzubillah min dzalik. Beruntung seorang itu yang ia mengetahui kehati-hatian dalam melakukan amal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.